Satu aspek penting yang sering diabaikan orang-orang tentang NPD adalah kurangnya empati mereka, kurangnya kemampuan NPD untuk mempertimbangkan atau berempati dengan masa depan mereka sendiri, membuat perilaku NPD menjadi sering membingungkan bagi orang-orang di sekitar mereka. Inilah salah satu penyebab alasan mengapa NPD membuat keputusan yang tampaknya tidak rasional dan impulsif, tanpa memperhatikan konsekuensi jangka panjangnya. Misalnya, ada sepasang suami istri, suaminya NPD, si istri empat, supply si NPD. Nah, si istri sudah gak tahan sama perilaku suaminya yang NPD. Pelit, tukang selingkuh, tukang ngatur, tukang adu domba, selalu menghina istrinya. Akhirnya, bertengkarlah mereka. Si suami yang lagi ngamuk itu pun mentalak istrinya. Kalau si NPD yang ditalak, itu akan melukai egonya. Gak harus gue yang mentalak lo. Begitulah pikir si NPD. Nah guys, bayangkan si istri yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang untuk mengabdikan hidupnya pada suaminya yang NPD. Menangani pekerjaan rumah tangga, memenuhi kebutuhan hari-hari si NPD, bahkan tak jarang ada kasus di mana si istri ikut membantu finansial keluarga itu. Plus, si istri adalah supply. Tipe sabar, penurut, gak neko-neko. Kan membingungkan ya, mengapa seorang NPD mau mengambil resiko kehilangan tipe supply yang sangat menguntungkan tersebut. Penyebabnya adalah karena low empati dan sikap impulsif seorang NPD. Oh iya, perlu diingat guys, NPD punya ingatan yang bagus terhadap kesalahan atau kelemahan target atau korbannya. Bahkan bertahun-tahun yang lalu dia ingat loh, ada seseorang yang saya duga NPD, dia posisinya bos. Saat itu dia lagi ngomong sama staf operasional yang kerja di lapangan. Sebut saja Pak Anto. Si Pak Anto ini cuman ke kantor kalau pagi doang. Itu pun cuman sebentar. Ketemu si bos yang saya duga NPD ini. Nah, si bos ini keceplosan. Pokoknya inti dari ucapannya, dia menandai kelemahan si Pak Anto. Dalam hati saya, si Pak Anto ini kan bukan bawahan si bos langsung. Kok bisa-bisanya si bos ini nandain kelemahannya Pak Anto? Apalagi karyawan lapangan kayak si Pak Anto ini, jumlahnya ada banyak, ada belasan orang. Dalam hati saya, apa jangan-jangan si bos ini nandain kelemahan setiap orang? Ini cuman asumsi saya ya guys. Kemudian, mari kita lihat bagaimana si NPD gagal berempati dengan orang-orang di sekitar mereka. Misalnya kamu mengingatkan si NPD tentang peristiwa di masa lalu, di mana tindakan si NPD menyebabkan rasa sakit emosional bagi kamu. Misalnya, sebuah kejadian yang membuat kamu menangis. NPD mungkin bisa mengingat kejadian tersebut, tapi karena narsistik low empathy, NPD kesulitan merasakan penderitaan orang lain. Atau dengan kata lain, mereka tegaan. Atau kasarnya, mereka seperti tidak punya hati. Contoh lain misalnya, ada beberapa orang lagi ngobrol. Salah satunya diduga NPD. Si NPD bilang, lihat deh, dari rumahnya si Ayu keluar banyak asap. Kayaknya dia masak pakai kayu. Si NPD ketawa. Hihi. Terus lampunya mati total loh, kayak kuburan, katanya si NPD. Nah guys, si Ayu ini lagi kesulitan keuangan. Pada umumnya manusia, kalau mendengar kesulitan yang dialami Ayu, akan merasa kasihan kan? Nah si NPD enggak guys, malah ketawa. Ketawanya itu kayak ketawa ngeledek. Kayak gitu guys, kalau orang lain menderita, si NPD malah senang dan ketawa. Ketidakmampuan NPD untuk terhubung dengan emosi orang lain mengakibatkan mereka terus-menerus mengulangi perilaku toksik mereka, sehingga menciptakan siklus pelecehan emosional yang tiada henti. NPD tidak belajar dari kesalahan masa lalu mereka, karena mereka tidak bisa mengaksesnya secara emosional.
dan mereka mengabaikan konsekuensinya di masa depan. Inilah yang mengabadikan pola perilaku toksik si NPD. Contoh lain misalnya, seorang NPD mungkin diam-diam menyebar gosip tentang rekan kerjanya. Dia nggak nyadar kalau bisa aja ada yang ngelaporin dia ke HRD, atau NPD mungkin menghindar untuk membayar hutang kepada kerabat atau teman dekat mereka. Atau mungkin si NPD bertengkar dengan pasangannya di depan mertua. NPD seperti tidak peduli akan akibatnya di masa depan. Lalu, NPD memiliki sifat paradoks. Di satu sisi mereka berusaha untuk dianggap sebagai yang terbaik, paling sukses, individu paling cerdas, tapi di sisi lain, NPD memiliki kekecewaan yang mendalam terhadap diri mereka sendiri. Konflik batin ini mendorong NPD untuk mencari kekaguman dan validasi yang terus-menerus. Lalu, akibat kurangnya empati terhadap orang lain dan diri mereka sendiri, membuat NPD kesulitan memahami kebaikan orang lain. NPD memandang tindakan kebaikan dan dukungan dari orang lain dengan penuh kecurigaan dan menganggapnya sebagai tindakan yang manipulatif. Why? Itu cerminan diri dia, guys. Karena si NPD sering memanipulasi korbannya, maka dia takut orang lain pun akan manipulatif seperti dia. Kurangnya empati mengakibatkan NPD tidak dapat menunjukkan kasih sayang yang tulus kepada orang lain. NPD memiliki prinsip, saya yang akan menangkap kamu duluan sebelum kamu menangkap saya. Jadi, NPD selalu waspada, mengantisipasi pengkhianatan, dan siap menyerang lebih dulu untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi perlu digarisbawahi, pengkhianatan versi NPD beda ya sama versi kita. Kalau kamu nggak bisa dikontrol atau nggak memihak sama si NPD, itu merupakan pengkhianatan bagi si NPD. Pola pikir waspada ini dikombinasikan dengan ketidakmampuan NPD untuk terhubung dengan masa lalu atau masa depan mereka sendiri, membuat NPD sangat sulit untuk mempertahankan hubungan yang sehat dan stabil. Oke guys, thanks for watching. Semoga bermanfaat. Ditunggu subscribe-nya ya. See you next time.